Kita lanjutkan di bagian add financial record. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi nanti kita buatkan toolbarnya. Jadi judul dari toolbarnya itu adalah catatan keuangan. Kemudian nanti untuk inputannya itu berupa tanggal. Kemudian di bagian sini kita menggunakan tipe transaksinya itu kita gunakan adalah radio button. Kemudian di bagian sini ada kategori. Jadi kita gunakan nanti pilihan ya. Kemudian di bagian sini ada jumlah. Kemudian di selanjutnya yang terakhir itu ada catatan. Sekarang kita buatkan untuk kelasnya, nama dari filenya. Jadi untuk namanya itu adalah add financial page ya. Berarti base ini add underscore financial page. Oke, kemudian di bagian sini kita import. Kemudian kita gunakan stateless full ya. Berarti di bagian sini STL stateless full. Kemudian nama dari kelasnya itu add financial page. Oke, kita udah selesai. Nah, sekarang kita buatkan di bagian sini, di bagian sini kita buatkan di bagian kelasnya, di bawah kelasnya. Kita buat variabel text editing controller ya. Berarti di bagian sini financial final text editing control, namanya itu tanggal kontrol. Jadi sesuai dengan yang ada di tampilan desainnya. Untuk inputan itu jumlahnya itu 1, 2, 3 ya. Berarti controllernya 3. Text editing controller. Ini Ctrl Shift D aja 2 kali. Tinggal kita ganti aja jadi yang ini jumlah. Kemudian di bagian sini untuk catatan. Nah, untuk sisanya itu kita gunakan radio button sama di bagian kategorinya. Oke, sekarang kita untuk catatan item ya. Itu kita simpan di bagian list ya. Berarti di bagian sini. Ini kita buatkan terlebih dahulu untuk radio buttonnya. Ini kan ada 2 pilihan, pengeluaran sama pemasukan. Kita buatkan di bagian sini enum dari tipe transaksi. Oke. Untuk tipe transaksinya itu pengeluaran sama pemasukan. Oke. Kemudian kita tampung list catatan. Kita panggil catatan yang kelas catatan ya. Kita panggil kelas catatan ini ngambil dari modelnya ya, berarti di bagian sini catatan items. Jadi semua inputan itu kita tampung ke bagian catatan. Oke, seperti ini. Nah, jadi
Nanti yang kita inputkan itu berupa tanggal, tipe transaksi, kategori, jumlah catatan, itu ditampung semuanya ke dalam list dari catatan item. Nah, kemudian kita buatkan kemudian kita buatkan di bagian sini form key-nya ya. Form key ini fungsinya untuk yang di bagian form key. Jadi fungsinya untuk penamaan ID yang ada di formnya ya. Berarti kita harus buatkan form key-nya terlebih dulu. Berarti di sini final form key sama dengan global key. Di bagian sini kita masukkan form key-nya. Form state. Oke, kemudian di bagian sini kita masukkan untuk yang radio button tipe transaksi kita grup, kemudian tipe transaksi pengeluaran untuk defaultnya. Habis itu untuk ini kategori yang ini kita buatkan penampungan karena data yang kita mau ambil itu cuma satu aja. Nah, baru kita buat di bagian desainnya. Jadi kita gunakan di bagian sini scaffold. Kemudian app bar. Di dalam app bar itu kita masukkan title. Kemudian di bagian sini constant. Text. Kemudian di bagian sini catatan keuangan. Oke, sip ya. Oke, kita stop dulu di bagian sini. Nah, sekarang kita mau panggil. Kita daftarkan dulu di bagian main. Berarti di bagian sini Ctrl Shift D. Kita tambahkan di bagian sini namanya add gitu ya. Nah, ini kita tinggal ganti add financial page. Nah, baru di bagian add ini kita panggil di bagian menu page yang di floating action buttonnya, berarti di bagian atas floating action button. Nah, di bagian sini berarti di bagian sini navigator titik push name it. Kemudian di bagian sini panggil add. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba. Kita klik ini. Ini kita refresh terlebih dulu. Kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya 123. Oke, kemudian kita klik. Nah, ini udah muncul ya. Sekarang kita mau kembalikan. Untuk ngebacknya yang ini, kita buatkan aja icon biar enggak seperti ini.
Jadi kita buatkan di bagian app bar-nya leading. Untuk leadingnya itu kita gunakan icon button. Kemudian di bagian sini ada price. Kita balik ke navigator, push name it. Balik ke menu ya, menu. Kemudian untuk iconnya itu kita gunakan icon, kemudian di bagian sini icon, pakai row back. Oke, seperti ini. Kita kasih colornya itu black. Black color. Oke, Ctrl S. Jadi kita masukkan ulang. Sign in. Oke, balik. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti di bagian masih di dalam scaffold. Berarti di bagian sini kita tambahkan body. Kemudian form. Kemudian di bagian sini kita panggil list view. Jadi kita gunakan list view. Di dalam form ini ada namanya key. Kita panggil key yang udah kita buat tadi, yang ini form key, masukkan di bagian sini. Nah, baru kita fokus di bagian sini. Nah, di dalam widget list view kita masukkan padding, kemudian constant, edges-nya itu kita gunakan simetrik dari horizontalnya itu 24. Kemudian kita masukkan childrennya itu kita buatkan dulu jarak menggunakan size box nya itu kita high aja sebesar 30. Oke, kemudian kita buatkan di bagian sini kontainernya itu kita kasih paddingnya itu kita masukkan edges dari alnya itu 22. Kemudian decorationnya kita masukkan box decorationnya border radiusnya kita masukkan di sini border radius kita gunakan circularnya itu 20. Kemudian colornya itu kita gunakan white. Oke, untuk membuat mana? Jadi kita buat yang ini ya. Berarti di sini white color. Oke, sekarang kita cek. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan di dalamnya. Berarti kita butuhkan di bagian sini child ya. Kita masukkan child. Berarti di dalam kontainer kita masukkan child. Baru kita masukkan kolomnya. Oke, kolom karena dia posisinya itu ke bawah semua. Nah, sekarang
Di kolom ini kita masukkan children. Kita masukkan custom form fill ya, yang sebelumnya kita buat custom form fill gitu ya. Untuk custom form fill kita panggil, kita kasih judul tanggal. Kalau Ctrl S muncul seperti ini. Kemudian di tanggal ini ada controllernya. Controllernya itu dari tanggal. Oke. Kemudian setelah tanggal kita gunakan read only. Read only-nya itu gunakan true. Kemudian kita tambahkan on, ini true, kita tambahkan biar kalau tanggal itu kan kalau kita klik nanti muncul form ya, form tanggal gitu ya. Kita bisa pilih tanggal berapa. Jadi di sini pakai on tab, kita buat seperti ini. Nah, kayak gini. Langsung aja kita buatkan tanggalnya di sini. Berarti di sini date time, langsung date time. Oke, date time-nya itu kita gunakan picker date. Namanya ya. Picker date. Sama dengan show date picker. Nah, seperti ini. Show date picker. Oke. Nah, untuk yang show date picker itu menggunakan asinkron. Berarti kita masukkan di bagian sini asinkron. Nah, di bagian sini kita masukkan await-nya. Await. Nah, baru di ini initial date. Initial date-nya itu kita masukkan date time now, tanggal sekarang. Date time now. Kemudian first date-nya itu kita tambahkan date time. Kita masukkan di bagian sini 2000 gitu ya. Kemudian date time-nya last-nya ini dari tahun 2000 sampai tahun 2110. Oke. Nah, sekarang kita buatkan ini tinggal kita panggil nanti ya. Kita cuma buatkan variabel objek seperti itu. Kita kondisikan picker date. Kalau picker date-nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya, maka kita buatkan di bagian sini string dari format date. Kita buatkan formatnya terlebih dahulu. Karena format yang ada di desain itu kayak gini ya. 2000 seperti format, sesuaikan aja formatnya sama format Indo gitu ya. Berarti kita masukkan di bagian sini date format, kemudian masukkan dd, kemudian 4 kali, kemudian y.
4 kali. Oke. Seperti ini. String format, date format. Kemudian di bagian sini kita tambahkan titik format. Formatnya itu dari picker date. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kita buatkan di sini set state. Oke, set state-nya itu dari tanggal controller titik text, kemudian sama dengan format date. Oke, seperti itu. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal klik, muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan yang di bagian tipe transaksi. Karena di bagian sini kan ada tipe transaksi pakai button. Berarti kita butuhkan jarak. Kita masukkan di bagian sini. Berarti kita kasih jarak di dalam, kita kasih jarak konstan size box. Untuk height-nya itu 16. Oke, baik. Nah, sekarang kita masukkan teks tipe transaksi. Oke. Stylenya kita pakai black style, kemudian copy width, font weight, copy width, font weight-nya itu medium. Oke, kita cek, Ctrl S. Refresh. Oh, lebih. Kita cek di atas. Oke, hapus. Oke, ini udah ada ya tipe transaksi. Nah, biar ini kan di posisinya di tengah nih. Berarti yang di bagian kolom kita gunakan cross star di pinggir ya. Sekarang lanjut. Kita buatkan list style. Oke, kemudian di bagian sini kita masukkan title-nya. Untuk title-nya itu kita gunakan teks pengeluaran. Oke, pengeluaran. Kemudian masukkan di bagian sini style-nya. Style-nya itu kita gunakan black style. Copy width-nya itu kita gunakan font weight-nya itu adalah regular. Oke. Nah, seperti ini. Setelah font weight-nya regular, nah baru di bagian sini kita masukkan leading-nya itu kita gunakan radio gitu ya. Radio dengan tipenya itu kita gunakan tipe transaksi gitu ya. Panggil di enum, buka kurung seperti ini. Kemudian kita masukkan itu value-nya itu dari tipe pengeluaran gitu ya. Tipe pengeluaran aja, bebas sebenarnya.
Kemudian untuk grupnya itu kita masukkan grup yang udah kita buat. Kemudian kita masukkan on-chain-nya. On-chain-nya itu langsung aja di bagian sini set state. Set state-nya dari grup sama dengan value. Oke, koma. Kemudian kita copy aja dari list style-nya karena ini kan sama. Pastekan di bagian sini. Tinggal kita ganti jadi pemasukan. Oke. Ini kita ganti jadi pemasukan. Ini udah selesai ya. Ctrl S. Oke, ini seperti ini. Pengeluaran pemasukan sesuai yang didesain. Kita buat kayak gini aja ya ke bawah. Ada masalah. Nah, sekarang kita lanjut. Ini udah selesai. Kita lanjutkan ke kategori. Kategori. Berarti kita tambahkan di sini size box. Untuk height-nya itu kita masukkan 16. Kemudian teksnya kita masukkan di bagian sini. Kategori. Untuk stylenya kita masukkan di bagian sini black style. Copy width-nya itu kita gunakan font weight-nya medium. Oke. Seperti ini. Nah, baru kita panggil, kita kasih jarak juga font weight dengan 8. Oke, jadi seperti ini. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita Ctrl S, simpan. Oke, ada kategori. Sekarang baru kita buatkan pilihan seperti ini. Untuk membuat pilihan itu kita gunakan drop down button gitu ya. Kita buatkan dulu input dekoratornya dulu ya, input dekoratornya. Biar ada lengkungan gitu ya. Berarti di bagian sini input dekorator, decoration. Input dekorator maksudnya. Input dekorator gitu ya. Dekoratornya itu kita ambilkan, decorationnya itu kita ambilkan input decoration. Oke, seperti ini. Di sini kita masukkan konstan. Baru kita masukkan di bagian sini. Di bagian input decorationnya itu border. Baru di bagian sini kita masukkan outline input border. Di outline input border itu ada border radius, kemudian border radiusnya itu kita gunakan border radius al gitu ya. Alnya itu kita masukkan radius sirkularnya itu 15. Oke. Ini kita kasih koma. Nah, seperti ini.
Nah, baru selanjutnya kita child di bagian sini. Childnya itu dari drop down button height gitu ya. Drop down button height underline. Oke. Oke. Nah, ini ada childnya. Kita panggil drop down button. Oke. Oke, seperti ini. Sini ada dua parameter. Jadi untuk parameter yang pertama itu adalah itemnya. Untuk yang kedua itu adalah eventnya. Berarti kita masukkan eventnya di bagian sini. Event yang kita gunakan itu yang ini. Oke. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk itemnya. Jadi itemnya itu kita masukkan hint dulu ya. Di sini hint dulu kita masukkan. Nah, di sini ada hint. Untuk hintnya itu biar ada ini pilih kategori gitu. Berarti kita buatkan kondisi jika hintnya itu kosong gitu, maka dia muncul teks. Teksnya itu pilih gitu. Kemudian kalau tidak, maka muncul ini koma aja ini dulu nih. Koma, habis itu style. Kemudian black style. Kemudian copy width. Kemudian di bagian sini gunakan font weight medium. Oke. Nah, ini titik 2 teks lagi. Nah, di bagian sini kita gunakan kategori. Kategori, koma, sama ya. Kita gunakan font weight-nya. Ini pastikan di sini. Nah, seperti ini. Pilih kategori gitu. Oke. Kita lanjut. Ini hapus aja. Sekarang kita buatkan itemnya, tapi tambahkan terlebih dahulu seperti ini. Isden gitu ya. Isdennya true. Kemudian di bagian sini is expanded. Ini true. Is expandednya true. Oke, baik. Nah, sekarang di bagian sini kita masukkan kurung siku. Kurung sikunya yang pertama itu adalah gajian. Kemudian yang kedua itu adalah bonus. Kemudian yang ketiga itu adalah hiburan. Yang keempat itu adalah tagihan. Yang kelima itu adalah lain-lain. Oke, nah di bagian sini kita masukkan ke dalam bentuk map. Nah, di map ini untuk
parameternya itu kita gunakan string value atau value di sini ya, karena dia string. Berarti di sini kita masukkan returnnya itu dari drop down menu item. Drop down menu item gitu. Kemudian kita masukkan childnya, kita masukkan value-nya dulu. Value-nya itu dari value. Kemudian childnya itu kita masukkan teks. Oke, teksnya itu kita masukkan value. Kemudian kita masukkan style. Stylenya itu dari black style titik copy width font width-nya itu medium. Oke, ini udah selesai. Kemudian baru kita masukkan di bagian sini. Ini map, berarti penutupnya itu di bagian sini ya. Sini. Ini tutupnya. Ini tutupnya mana? Ini ya. Tulis. Oke. Yang ini kita gunakan seperti ini. Nah, kemudian yang di bagian sini, yang ini tambahkan seperti ini, koma ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini udah selesai. Kalau kita jalankan, jadi nanti dia bakalan milih. Nah, seperti ini ya, milih hiburan. Tapi belum nampil di sini nih. Harusnya langsung nampil ya, karena kita belum buatkan di bagian sini oncengnya. Sekarang kita buatkan di oncengnya, berarti di bagian sini set state-nya kita masukkan kategori sama dengan value dari toString gitu ya. Oke. Pilih kategori bonus, oke, muncul tagihan. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang jumlah dan catatan ya. Oke, berarti di bagian sini, di bawahnya berarti di sini kita tambahkan constant size box height-nya itu 16. Nah, kita tambahkan custom sama ini sama yang tanggal gitu ya. Ini tambahkan jumlah. Oke. Kemudian di bagian sini ada
controllernya, jumlah, kemudian di bagian sini kita tambahkan text input ya. Di sini ada text input, input type gitu ya. Berarti di sini text input type number. Oke, ini udah selesai. Kita copy dari sizebox, pastikan di sini. Nah, tinggal diganti yang jumlah ini jadi catatan. Berarti di bagian sini catatan. Yang ini dihapus saja. Type-nya. Oke, Ctrl S. Oke, seperti ini muncul. Nah, sekarang kita kasih jarak di sini size box-nya 30. Oke. Ini kita hapus. Kemudian kita kasih button, berarti di sini custom button, fill button ya. Kasih nama simpan. Oke, muncul ya. Kemudian berikan di bagian sini eventnya itu kita kasih seperti ini. Oke, enter aja. Nah, baru sekarang kita buatkan kondisi. Oke. Kondisinya itu jika kategorinya itu is empty, kemudian n tanggal controller text gitu ya. Controller text is empty sama juga. Kemudian ini di enter aja. Ini n. Kemudian yang ini enter. Nah, ini tanggal, kemudian selain tanggal ada jumlah, kemudian selain jumlah ada catatan gitu ya. Kemudian oke, itu aja ya. Berarti di bagian sini kalau dia kosong kita munculkan show dialog snack bar. Benar enggak ini? Custom ya, custom snack bar. Oke, titik show. Oke. Ini pakai konteks. Baru di bagian sini masukkan inputan masih kosong. Oke. Titik koma. Nah, kemudian ini if-nya, habis itu di sini else. Berarti kalau dia nggak kosong, kita munculkan dialog. Jadi nanti ada dialog yakin ingin simpan gitu ya. Berarti di bagian sini kita buatkan show dialog. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada builder.
Di builder ini kita buatkan seperti ini. Di sini ada returnnya. Returnnya itu dari alert dialog. Alert dialog. Oke, di sini ada alert dialog. Alert dialognya itu kita panggil title. Titlenya itu kita masukkan teks info gitu ya. Info yang ini konstan. Oke. Alert dialog. Kemudian kita masukkan kontennya. Kontennya yakin ingin simpan gitu. Context yakin ingin simpan. Oke. Kemudian kita masukkan actionnya. Actionnya itu dari text button. Oke, text buttonnya itu kita masukkan di bagian sini. Ada batalnya. Text batal gitu ya. Yang ini konstan. Kemudian di bagian sini kita buatkan eventnya. Oke. Kemudian ada simpannya gitu ya. Untuk batal itu kita masukkan aja navigator pop. Biar apa namanya? Dialognya itu ketutup gitu. Kemudian kita copy, pastekan lagi. Ini yang simpan gitu ya. Oh iya, yakin ingin simpan. Iyanya ya, iya di sini. Berarti yang ini yang berhasil. Berarti kita buatkan di bagian sini shift. Jadi ini kan belum kita buat save-nya. Ctrl S. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita coba ya. Ini masukin. Nah, yakin ingin simpan? Batal. Kalau iya berarti masuk ke proses save. Kita buatkan proses save-nya. Berarti kita buatkan di bagian sini. Di bawah sini. Berarti di sini void save gitu ya. Nah, kita panggil di sini save-nya. Untuk parameternya itu semua kita masukkan di dalam sini ya. Jadi parameter yang pertama itu adalah kita masukkan aja di sini dulu. Parameter pertama konteksnya. Berarti di sini build konteks. Build konteks. Oke. Kemudian string tanggal. Kemudian string kategori. Kemudian di bagian sini string tipe transaksi, kemudian integer jumlah sama string catatan. Oke, gitu ya. Nah, baru kita masukkan, kita buatkan di bagian sini. Jadi nanti kita masukkan di bawah. Kita selesaikan aja di bagian sini dulu. Jadi di bagian sini kita masukkan, kita gunakan asinkron.
kita masukkan di sini unsynchron. Oke. Karena kita mau akses share preference. Berarti di sini final share preference, kemudian preference sama dengan with share preference titik get intense, koma, kemudian kita buatkan di bagian sini ID otomatis gitu ya, generate otomatis. Berarti di sini ID sama dengan konstan UUID gitu ya, UUID. Oke, seperti ini. Yang versi 1, koma. Oke. Nah, baru isi perbesar aja. Baru di sini kita masukkan catatan item titik add gitu ya, titik koma. Nah, ini kita masukkan catatan. Di dalam catatan ini ada ID, berarti ID. Kemudian ada tanggal, berarti tanggal. Kemudian ada tipe transaksi, berarti tipe transaksi. Kemudian ada lagi kategori, berarti di sini kategori. Kemudian di bagian sini ada jumlah, berarti di sini jumlah. Kemudian yang terakhir itu adalah catatan, berarti di sini catatan. Oke. Kalau udah selesai kayak gini, nah sekarang tinggal kita panggil final string encode ya, encode data sama dengan catatan encode gitu. Kemudian panggil catatan item, koma. Kemudian panggil await dari preference set string. Kemudian panggil di bagian sini sesuai dengan key yang di bagian menu gitu ya, yang ini catatan ini, jadi masukkan di sini. Kemudian kalau yang value-nya itu encode yang encode data ini. Kemudian baru kita buatkan kondisi if ya, jika dia tipe transaksinya itu constraint pengeluaran. Oke, kalau tidak berarti else di sini. Oke, kita isikan di sini dulu. Berarti kalau dia pengeluaran integer saldo sama dengan await. Ini untuk yang pengeluaran sama pemasukan ya. Awaitnya share preference until titik read saldo gitu ya, dikurang jumlah. Oke, seperti ini. Baru share preference, kemudian save saldo dari saldonya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini integer pengeluaran sama dengan await lagi share preference titik
Read. Di bagian sini read pengeluaran ditambah jumlah gitu ya. Pengeluaran itu dikurangi, pengeluaran ditambah pengeluaran itu ditambah, benar. Karena di bagian sini kan jumlah pengeluarannya. Berarti di sini share reference titik save pengeluaran. Pengeluaran. Oke. Kemudian yang ini juga copy aja yang ini, pastikan di sini. Ganti jadi plus. Oke. Kemudian yang ini copy, ganti jadi pemasukan. Kemudian yang ini jadi pemasukan ditambah jumlah. Save pemasukan. Oke, selesai ya. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita buatkan yang paling bawah itu parameternya. Jadi untuk parameter yang pertama itu adalah konteksnya. Kemudian parameter yang kedua itu adalah tanggal controller.text. Kemudian yang ketiga itu adalah kategori, yang keempat itu adalah group, toString split dari titik, kemudian titik last, ambil yang terakhir. Kemudian di bagian sini kita ambil integer parse dari jumlah kontrol titik teks gitu ya. Kemudian catatan titik teks. Oke, sudah selesai ya. Kalau udah selesai, langsung pindah ke menunya. Titik pop, navigator, titik pop. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tes apakah bisa. Yang ini saya refresh. Oke, sekarang kita coba tanwir@gmail.com 123 sign in. Kita masukkan tanggal 11, pemasukan, kemudian gajian, jumlahnya 20.000, catatannya hiburan, simpan, yes. Oke, udah berhasil kayaknya nih ya. Oke, tapi ini belum ada pesan berhasil disimpan gitu ya. Jadi kita buatkan terlebih dahulu berhasil disimpan menggunakan navigat apa namanya, kita pakai
kita pakai snack bar, kita masukkan di bagian sini ya. Nih, bagian sini berhasil disimpan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita buat lagi. Ini kita back. Ini harus warnanya hitam menu. Di sini plus ya. Value yang ini ganti jadi black. Oke, biar hitam seperti ini. Sekarang kita tambah 11 bonus 50.000 gitu ya. Simpan. Oke, berhasil disimpan. Saya tambah lagi tanggal 12 pengeluaran. Berarti yang ini 20.000. 30.000. Simpan. Kembali. Oke, seperti ini ya. Kalau hiburan dikurang 30.000, ini tambah. Oke, udah selesai ya. Kita lanjutkan ke desain selanjutnya yang di bagian my profile sama yang avatarnya. Karena ini belum bisa kita edit.